Pada video ini saya akan menjelaskan pertemuan 9 Enterprise Application. Jadi judul lengkapnya ini adalah Achieving Operational Excellence, mencapai operasional yang terbaik dan intimasi dengan customer dengan enterprise application ataupun aplikasi enterprise. Jadi, apa itu enterprise system? Enterprise system ini bisa dikatakan sebagai enterprise resource planning ataupun ERP. Jadi, ERP ini adalah sebuah sistem yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan secara global itu sama semua. Jadi ERP ini adalah sebuah perusahaan, ini namanya ERP, dan di seluruh dunia itu formatnya sama. Jadi kalau kalian sudah pernah menggunakan ERP dalam satu perusahaan, otomatis pada saat kalian pindah ke perusahaan lain, ERP-nya pasti bakal sama, bentuknya sama. Jadi ERP ini ada kumpulan dari modul software yang terintegrasi dalam sebuah central database, mengumpulkan data dari berbagai divisi dalam perusahaan digunakan dalam keseluruhan aktivitas bisnis. Informasi yang diinput dalam satu bagian bisnis langsung tersedia di bagian lainnya karena ERP ini bersifat real time. Ya. Jadi pada saat data diinput di TPS atau bagian kasir itu sudah langsung tersedia di bagian pusat. Jadi manajer ataupun direktur bisa memantau secara langsung, secara saat itu juga. Misalnya udah jam 1 siang gitu, dia mau mengetahui penjualannya sudah berapa persen atau sudah berapa banyak, itu bisa menggunakan enterprise system ini. Oke, ini gambarannya. Centralized database, semuanya terhubung ke dalam satu database. Di enterprise software dibangun dari ribuan proses bisnis yang sudah ditentukan sebelumnya, yang telah mengikuti standar operasional terbaik. Ya, ada finance and accounting, human resource, manufacturing and production, sales and marketing. Jadi enterprise software ini sudah jika perusahaan mau menerapkan enterprise software ini, dia bakal membeli, tapi belinya itu nggak dibangun dari awal. Dia sudah ada modul-modulnya, udah disediain, ada ribuan. Jadi kalian kalau misalnya perlu apa, perlu finance and accounting, itu udah ada. Perlu sistem gudang, itu udah ada, tinggal dipilih modul-modulnya apa aja. Jadi ini untuk implementasi, perusahaan hanya perlu memilih fungsi dari sistem yang ingin digunakan. Jadi fungsi-fungsinya apa aja? Kalau di perusahaan kalian ada penjualan, pilih penjualan. Ada pembelian, pilih pembelian. Jadi dia itu dibelinya sistemnya modul. Jadi satu proses kerja atau satu fungsi itu satu modul, seperti itu. Kemudian memetakan proses bisnis pada proses dalam software. Jadi di bisnis itu proses-prosesnya pasti kan sudah jelas. Misalnya alur dari data dari kasir harus kemana, itu udah ada jelas. Kemudian bagian-bagian divisi-divisi di dalam perusahaan itu bekerja sama dengan divisi apa saja, itu udah sama. Itu harus dipetakan di dalam software juga. Makanya karyawan-karyawan kecil pada saat sebuah perusahaan itu ingin menerapkan atau mengupgrade sistem, karyawan atau officer atau manajer itu harus ikut dalam membantu memetakan ini semua ke dalam enterprise software. Oke. Business value dari enterprise system, meningkatkan efisiensi operasional. Jadi gini, intinya enterprise ini adalah, saya jelasin dulu ya sebelumnya.
Enterprise ini adalah perusahaan yang memiliki banyak cabang, disebut enterprise. Contohnya Indomaret itu adalah satu enterprise. Dia cabangnya ada banyak. Dia ada banyak kantor cabang. Ya, itu enterprise. Jadi otomatis kalau misalnya masing-masing cabang menyimpan datanya di masing-masing kantor raja dan kemudian mengirim, itu membutuhkan waktu yang lama. Dulu belum ada enterprise software, itu untuk mendapatkan data informasi penjualan itu sangat susah untuk dikumpulkan. Tapi sekarang udah ada sistem nih, sistem kasir Indomaret contohnya, ya kan? Dia hanya perlu menutup hari, misalnya dia udah tutup toko, tutup hari, datanya itu udah langsung tersimpan di pusat. Sudah langsung data keuangannya udah diproses dengan begitu cepat seperti itu. Kemudian ketika ada promo, dia hanya perlu update di pusat saja promo. Ya, makanya kadang kalau misalnya kalian mengecek, misalnya karyawan ini kasir Indomaret nih, dia mau mengecek apakah sebuah produk itu promo, pasti dia cek di komputer, karena komputernya setiap hari ketika dibuka mesin kasirnya itu bakal mengupdate promo-promonya hari ini apa aja, seperti itu. Dia terupdate-nya di pusat. Jadi di Jakarta dia udah update, di Medan itu, wilayah Medan, promonya untuk bulan ini apa aja. Diupdate langsung. Jadi hanya perlu diupdate di satu tempat, semua bagian anak cabang itu sudah diupdate. Itu adalah fungsi dari enterprise system juga. Jadi intinya semua anak cabang itu bergabung menjadi satu kesatuan dan datanya itu nggak lari kemana-mana seperti itu. Itu adalah fungsi dari enterprise system. Ya, jadi kayak kalian Alfamart, Alfamidi sama. Jadi kayak misalnya perusahaan-perusahaan yang cabangnya udah banyak ataupun sudah besar, itu biasanya rata-rata udah pakai enterprise system yang dia juga udah ada supply chain, ya. Nanti saya jelasin. Supply chain kalian juga udah dipelajarin sebelum UTS, juga udah ada bagaimana cara mengontrol masuk keluar masuk produk, itu juga ada. Oke. Meningkatkan efisiensi operasional, menyediakan informasi dari keseluruhan perusahaan untuk penyediaan decision making, menyediakan rapid response, respon cepat untuk permintaan konsumen dalam penyediaan informasi dan produk. Menggunakan analytic tool untuk mengevaluasi performa perusahaan secara keseluruhan. Jadi di direktur itu ada namanya analytical tool. Dia bisa mengevaluasi mau kapan aja. Misalnya dia setelah makan siang jam 1 hari ini. Dia mau mengevaluasi kinerja kantor-kantor cabang. Dia bisa dari meja dia. Dia cuma ngecek dari sistem seperti itu. Karena dia datanya itu terkirim secara real time gitu. Masuknya secara real time. Dia prosesnya udah otomatisasi banget. Oke, ini ada supply chain. Kita sudah pelajarin sebelum UTS, tapi ini adalah lanjutannya. Jadi penyediaan material. Jadi supply chain ini nggak hanya ngirim barang. Yang dulu saya jelaskan, supply chain itu ngirim barang dari gudang ke kantor-kantor cabang seperti Indomaret. Dia misalnya udah kekurangan Indomie, dia otomatis besoknya atau beberapa hari sesuai jadwal barang datang itu sudah ada Indomie secara otomatis, nggak ada pakai sistem telepon pesan seperti itu. Dia sudah tersedia secara otomatis. Jadi orang gudang itu dia lihat di komputer kantor cabang cabang Indomaret Gerai ini dia membutuhkan barang apa aja, dia udah ada di sistem. Jadi Indominya mau berapa kotak, rotinya roti sari rotinya berapa banyak, susunya Pocari Sweat-nya berapa banyak, itu udah ada secara jelas. Jadi dia tinggal nyusun sesuai dari apa yang ditulis di komputer. Itu disebut juga sebagai supply chain. Tapi itu adalah downstream supply chain yang ini downstream.
mengorganisasikan proses bertanggung jawab untuk mengirimkan produk ke customer ataupun ke kantor cabang. Ini ya, downstream. Sedangkan yang upstream ini adalah mengatur hubungan antara supplier dari perusahaan bahan baku. Ya, misalnya Indomaret, suppliernya siapa? Suppliernya otomatis semua perusahaan yang produknya ditaruh di Indomaret. Ya, misalnya Indofood, Indomie, Aice, es krimnya, ya kan. Kemudian ada perusahaan popok bayi, Mami Poko, dan lain-lain. Itu ada suppliernya. Jadi suppliernya juga terhubung ke perusahaan Indomaret. Pada saat Indomaret gudangnya mulai krisis Indomie ataupun mie sedap ataupun apa, dia udah ada warning di perusahaan itu. Oh, berarti besok kita harus mengirim produk berapa banyak, rasa apa aja, tipe apa aja ke gudang Indomaret wilayah Medan seperti itu, atau wilayah Jakarta atau wilayah Jawa Timur seperti itu. Ini adalah upstream supply chain. Hubungan antara sebuah perusahaan dengan suppliernya disebut upstream supply chain. Downstream supply chain adalah antara customer dengan kantor. Sedangkan internal supply chain ini yang biasa antara internal dari gudang ke kantor cabang. Maaf ya, tadi saya salah jelasin. Downstream supply chain ini antara perusahaan dengan customer. Internal supply chain ini antar dalam perusahaan. Jadi yang saya jelaskan antara gudang Indomaret ke kantor cabang Indomaret itu internal supply chain di dalam ya. Maaf sebelumnya. Saya koreksi. Oke. Nih contohnya dari supplier ya, ini upstream nih. Ini perusahaan Nike ya, sepatu. Ini ya, sepatu ya. Nike ya. Ini upstreamnya misalnya yang pertama ini sol sepatunya. Yang kedua ini adalah tali dari sepatunya. Kemudian tali ini kan berasal dari material apa aja, plastik sama apa. Kemudian ini ada dari benangnya. Jadi ini adalah upstream semua. Harus menjaga hubungan upstream ya. Kemudian ini downstream ke distributor ke retailer, ke customer. Ini adalah downstream semua ya. Ini adalah gambarannya, beda upstream sama downstream supply chain. Supply chain ini efisiensi berdampak pada biaya operasional. Kalau supply chain ini nggak dijaga dengan baik, nggak efisien, itu bakal berdampak pada biaya operasional. Sedangkan memakai supply chain ini untuk mengurangi biaya operasional. Jadi nggak perlu lagi biaya pemesanan, nggak efisien dan sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian supply chain ini adalah just in time strategi ya. Strategi yang tepat waktu. Komponen datang pada saat mereka dibutuhkan atau tempat waktu. Barang jadi dikirim sesaat setelah meninggalkan assembly line. Selesai diproduksi langsung dikirim. Ya. Jadi misalnya mereka udah ada perencanaan mau ngirim ke gudang Indomaret, ke gudang Alfamart, Indofood misalnya, Indomie itu berapa kotak itu di hari apa, itu udah ada. Jadi pada saat produksi, setelah selesai produksi itu langsung dikirim. Tapi ini biasanya ada safety stock namanya nih, penahan jika terjadi masalah dalam supply chain. Contohnya kemarin pada saat ini tahun 2020, pada saat terjadi corona, masyarakat dengan berbondong-bondong beli tisu, beli Indomie, beli beras, dan lain-lain, otomatis kosong. Pada saat kosong, itu nggak mungkin dong produksi langsung kirim, nggak bisa. Karena mesin di dalam produksi itu pasti dibatasin, satu hari itu cuma bisa produksi berapa banyak. Melebihi itu bakal resiko rusak mesinnya rusak. Malah besok-besoknya nggak bisa produksi, seperti itu. Makanya biasanya ngambil dari safety stock ini,
gudang safety gitu. Tapi beda dengan dulu. Kalau dulu sebelum ada supply chain, safety stock ini disediain banyak, malah jadi kadang dibuang-buang karena udah expired gitu kan. Walaupun dia pakai sistem first in first out, barang yang sudah masuk duluan keluar duluan, itu juga tetap nggak bisa gitu. Pasti bisa expired, kelebihan. Kemarin itu overproduction ya. Tapi safety stock ini untuk aman kalau terjadi masalah sesuatu kayak kemarin orang berebut beli, menghabisi satu Carrefour, satu Indomaret, barangnya kosong semua, kayak masker kosong semua. Jadi harus butuh safety stock. Walaupun kadang safety stock tidak bisa memenuhi semua kebutuhan dari partner bisnis sebenarnya. Kayak kemarin itu kan sempat masker sama sekali nggak ada. Walaupun udah ada safety stock, tapi safety stock juga habis, bisa juga terjadi. Tapi setidaknya bisa ditahan sementara waktu. Oke. Supply chain planning system, model rantai pasokan yang ada, aktivasi perencanaan permintaan, mengoptimalkan sumber, ini nanti kalian baca-baca aja. Kelola aliran produk melalui pusat distribusi dan gudang. Menetapkan level inventaris, identifikasi moda transportasi. Jadi di dalam supply chain ini, di dalam sistemnya, nanti perusahaan itu sudah harus menerapkan apa aja plan-plannya, perencanaannya itu apa aja, model rantai pemasokan atau supply chain ini modelnya mau yang seperti apa, karena supply chain ini ada banyak model sebenarnya. Aktifkan perencanaan permintaan. Jadi kalau misalnya permintaan barang semakin banyak, otomatis dia semakin banyak pula langsung secara otomatis. Misalnya tiba-tiba Indomie rasa yang paling baru, tiba-tiba permintaannya banyak perusahaan, banyak di Indomaret cabang-cabang gitu, kehabisan barang itu, otomatis supply chain itu mengatur diri dia sendiri. Otomatis barang yang masuknya, barang itu harus lebih banyak masuk, seperti itu. Dia mengatur sendiri. Mengoptimalkan sumber sama rencana pembuatan. Sumber ini adalah resource, sumber daya ya. Jadi pembelian, misalnya kalau ada perusahaan yang dia termasuk dengan produksi seperti Nike, otomatis dia harus menyesuaikan pembelian materialnya itu disesuaikan dengan barang yang diproduksi. Kalau misalnya semakin banyak barang yang diminta, otomatis produksinya itu semakin cepat, harus semakin banyak juga. Menetapkan level inventaris, jadi harus ditetapkan dulu ke dalam sistem supply chain-nya ini, inventarisnya gimana, gudangnya ada berapa banyak, bisa menampung berapa banyak, disediain gudangnya itu untuk produk tertentu itu bisa menampung berapa banyak kotak, seperti itu harus diatur di dalam sistemnya, dikasih tahu. Jadi biar sistemnya itu dapat mengatur kapan masuk barang, berapa banyak masuk barang. Jangan sampai dia masuk barang melebihi dari kapasitas gudang, seperti itu. Ini inventaris, ini gudang ya. Kemudian identifikasi moda transportasi. Jadi transportnya itu pakai apa? Mobil boxnya itu muat berapa kali berapa. Jadi kan supply chain ini dia mengatur. Sehari itu satu mobil itu mau mengantar ke kantor cabang mana-mana aja, ya kan? Barang yang dimasukin itu berapa banyak aja, itu harus diatur. Jadi dia harus tahu mobil box itu mampu menampung berapa banyak barang, seperti itu. Makanya kalau kalian pernah lihat Indomaret turun barang dari mobil boxnya, itu kan mereka ada kotak-kotaknya gitu kan, kotak-kotak biru atau kotak-kotak kuningnya itu sebagai ukuran bahwasanya satu mobil itu muat bisa masuk berapa banyak barang. Jadi secara sistem dia bisa mengatur barang yang mau dikirim itu berapa banyak, tidak melebihi kemampuan dari
transportasi ini. Jadi dia harus ditetapkan terlebih dahulu ke dalam sistem. Jadi banyak yang harus diatur sebelum sistem ini bisa jalan sebenarnya. Kemudian supply chain execution system, kelola aliran produk melalui pusat distribusi dan gudang. Ini yang biasanya ditetapkan harus berapa banyak yang ingin dikirim pada saat hari itu. Ini adalah eksekusinya, ini adalah planningnya. Kamu harus tetapin dulu modelnya apa aja, permintaannya berapa banyak, optimalkan pembelian sama pembuatannya, menetapkan level gudangnya bisa menampung berapa banyak, baik gudang pusat maupun gudang cabangnya berapa banyak, identifikasi mobilnya itu ada berapa banyak, bisa muat berapa banyak barang, ukuran mobilnya, itu di setting dulu. Ini adalah settingnya. Pada saat hari-hari biasa ini execution-nya itu harus dikelola juga. Seperti itu, Hadamu. Baca-baca aja, semoga kalian semoga kalian mengerti. Kalau misalnya tidak mengerti, boleh ditanyakan ke saya. Global supply chain. Jadi supply chain ini nggak hanya sebatas antara satu pulau dengan pulau lain atau antara satu kota dengan kota lain, tapi supply chain ini bisa juga global. Makanya ada distribusi barang-barang ekspor, import, itu juga pakai supply chain. Tapi dia ada isunya, ada masalahnya. Masalahnya jarak geografis yang lebih luas, perbedaan waktu itu juga menjadi masalah. Jadi dia ngirim barangnya berapa hari sampai dan perbedaan waktunya. Jadi dia di luar jam berapa, di sini jam berapa, harus sampainya tengah malam atau gimana, itu perlu diatur sedemikian rupa. Peserta dari berbagai negara, standar kinerja yang berbeda, persyaratan hukum yang berbeda. Kan ada bea cukai dan sebagainya, legalitas, apakah barang ini legal atau tidak, seperti itu. Banyak masalahnya dalam global ini. Kemudian internet membantu mengelola kompleksitas global. Jadi dengan internet sebenarnya dapat sedikit terbantu. Jadi bisa disetting dulu di planningnya tadi. Warehouse management, transportation management, logistik outsourcing. Jadi ada beberapa manajemen tambahan selain dari yang planning tadi. Kalau warehouse management kan memang udah ada tadi yang penyediaan menetapkan level inventaris. Ini sama dengan warehouse management. Transportation management berarti identifikasi moda transportasi. Sama. Logistik sama outsourcing. Itu yang berbeda dari global supply chain. Kemudian supply chain management ini ada dua model. Push-based model, build to stock, early SCM system. Jadi pada awal itu build to stock. Awal-awalnya SCM seperti ini. Schedule based on best guess of demand. Jadi kira-kira barang itu berapa banyak yang harus diproduksi, ya. Contohnya Indomie pada saat dia mengeluarkan produk baru, dia pasti mengeluarkan produknya itu nggak sesuai takaran ataupun nggak sesuai dengan permintaan. Kalau produk yang ada di Indomaret kan barangnya pas-pasan, kalian lihat kan sendiri yang ada di Indomaret itu barangnya pas-pasan, pokoknya barangnya itu pokoknya sesuai dengan kebutuhan Indomaret gerai itu. Tapi pada saat dia meluncurkan produk baru, pasti dia perlu suatu tempat yang lebih luas untuk menampung barangnya. Karena dia ini adalah push-based model. Push-based model, dia mengatur waktunya berdasarkan permintaan, seperti itu. Dia cuma estimasi berapa banyak yang dapat terjual. Kemudian ada pull-based model. Ya, ini biasanya sudah produk-produk yang sudah berjalan lama. Jadi dia udah tahu kira-kira harus produksi berapa banyak. Bulan ini produksi berapa banyak. Seperti misalnya sirup kurnia sebelum Idul Fitri, otomatis pada saat puasa harus produksi lebih banyak.
Sirup marjan juga sama karena dia harus penjualannya. Tapi hari-hari biasa dia sesuaiin produksinya normal seperti itu. Mau Natalan produksinya meningkat lagi karena banyak yang beli seperti itu. Dia customer order trigger event di supply chain ya. Dia sesuaiin penyesuaian diri. Ini gambarannya push based model sama pull based model, ini baca-baca aja. Business value as SCM system. Jadi business value-nya, nilai bisnis dari sistem SCM ini. Sesuaikan penawaran dengan permintaan, mengurangi level inventaris, tingkat layanan pengiriman, mempercepat waktu produk ke pasar, gunakan akses lebih efektif, pengurangan biaya rantai pasokan, menyebabkan peningkatan profitabilitas. Total rantai pemasukan mencapai 75% tingkat penjualan. Ini sudah sangat jelas saya tulis di presentasi ini. Kalian baca-baca aja. Selanjutnya kita masuk ke CRM. Customer Relationship Management. Ini adalah yang mengatur hubungan dengan customer. Ya. Di sebelum UTS sudah dijelaskan juga apa hubungan SCM sama CRM dengan enterprise system yang di awal-awal slide ini. Jadi SCM sama CRM ini adalah bagian dari ERP tadi, Enterprise Resource Planning. Mereka ini adalah salah satu modul dari ERP ini. Mereka satu kesinambungan dari ERP ini ya. Jadi Customer Relationship Management ini mengenal pelanggan. Dalam bisnis besar terlalu banyak pelanggan, terlalu banyak cara pelanggan berinteraksi dengan perusahaan. CRM system tangkap dan integrasi data pelanggan dari seluruh organisasi, konsolidasi, ini kalian baca-baca aja. Intinya Customer Relationship Management ini adalah bagaimana cara menjaga pelanggan itu untuk tetap loyal terhadap perusahaan, untuk tetap puas terhadap perusahaan, tidak kecewa. Ya. Tapi CRM ini terbagi oleh 3 service. Service ini adalah yang sering Service ini adalah biasanya yang untuk komplain, call center data, social networking. Misalnya mereka menyediakan Instagram untuk berinteraksi, memberikan informasi promo dan sebagainya. Kemudian ada marketing, campaigning data, content data analysis, kemudian ada sales. Jadi customer relationship management ini sebenarnya terbagi 3, service, marketing, sama sales ya. Jadi untuk menjaga hubungan dengan customer itu tidak hanya untuk puas, tapi dia juga bisa untuk sales. Jadi dia bisa menelepon kalian untuk menawarkan produk dan sebagaimana, untuk memberitahukan promo dan lain-lain. Itu marketing sama sales. Tidak hanya untuk menjaga kepuasan. Kemudian ada CRM software, paket berkisar alat niche untuk aplikasi perusahaan skala besar, memiliki modul yang lebih komprehensif. Jadi CRM software ini juga biasanya di dalamnya itu ada partner relationship management, mengintegrasikan pembuatan timbal, harga, promosi, konfigurasi pemesanan dan kesediaan alat untuk kinerja mitra. Jadi ini kayaknya ada kesalahan translate atau kesalahan pengertian dari bahasa Inggris ke Indonesia. Jadi partner relationship management ini adalah seperti CRM, tapi CRM ini untuk customer, sedangkan partner relationship management ini untuk biasanya dengan supplier atau partner bisnis. Kemudian ada employee relationship management atau ERM dengan sesama karyawan. Hubungannya dijaga biasanya ini antara HRD dengan karyawan. Ini partner relationship management, apakah penjualannya lebih bagus? Indomaret sama Alfamart itu lebih bagus yang mana? Jadi misalnya Indomie ataupun Indofood ingin mengeluarkan produk barunya, itu pasti salah satu di antara mengeluarkannya di Indomaret eksklusif terlebih dahulu atau di Alfamart terlebih dahulu. Nanti dia pantaunya dari ini,
partner relationship management software. Dia lihat lebih bagus Alfamart atau Indomaret dalam penjualan Indomie seperti itu. Kemudian di paket CRM ini biasa juga termasuk alat Sales Force Automation ataupun SFA. Prospek penjualan dan informasi kontak kemampuan menghasilkan penawaran penjualan. Jadi Salesforce ini biasanya seperti marketing juga, dia sedikit memantau apakah pelanggan ini memerlukan suatu produk yang ada di perusahaan, kemudian dia bisa menawarkan produknya secara otomatis. Contohnya, ketika kalian mengakses Shopee atau Tokopedia barang-barang tertentu, nanti di Instagram akan muncul barang-barang yang kalian biasa search di Tokopedia atau Shopee kalian. Seperti itu. Ini adalah termasuk dari Salesforce Automation. Oke. Customer service. Ini yang paling wajar dari customer relationship management. Ini tujuan utamanya bagaimana melayani keluhan pelanggan sama saran pelanggan dan kritik pelanggan, ya. Kemudian marketing, ini juga bagian dari customer relationship management, menangkap prospek data pelanggan, penjadwalan, pelacakan surat pemasaran langsung dari email atau cross selling. Jadi bisa cross selling ini adalah ketika kalian membeli sebuah produk, dia menawarkan produk yang lain yang berhubungan dengan produk yang kalian beli. Misalnya pada Tokopedia, ketika kalian sudah memasukkan sebuah barang ke keranjang pembelanjaan, pasti dia menawarkan produk yang lain yang hampir sama dengan barang yang baru saja kamu masukkan ke keranjang, seperti itu. Itu adalah marketing atau sama juga dengan Salesforce Automation. Ini baca-baca aja. Ini adalah SFA. Ini dia bisa tahu prospeknya. Dia prospeknya marketingnya ini harus berkomunikasi dengan customer yang mana ini. Ini baca-baca aja atau kalian cari tahu sendiri. Salesforce Automation itu ada jelas. Oke. Next, ini kalian lihat saja. Kemudian ada operasional CRM. Aplikasi yang dihadapi pelanggan seperti otomatisasi tenaga penjualan, analytical. Jadi operasional CRM ini aplikasi yang dihadapi pelanggan seperti otomatisasi tenaga penjualan, call center, dukungan layanan pelanggan, otomatisasi. Jadi ini yang operasional yang tadi baru saja saya jelasin, itu operasionalnya. Kemudian ada analytical CRM berdasarkan gudang data yang diisi dari sistem CRM. Operasional dari titik sentuh pelanggan ataupun apa yang menjadi titik utama dari pelanggan. Menganalisis data pelanggan, nilai seumur hidup, lifetime value dari pelanggan. Perhatiin aja. Jadi nilai bisnis dari CRM ini adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya pemasaran langsung, jadi marketingnya itu lebih efektif dan biayanya itu tidak terlalu besar. Jadi tanpa marketing yang berlebih, dia bisa melalui sosial media atau nggak perlu lagi mencetak brosur. Seperti Alfamart dan Indomaret sekarang udah mengurangi produksi brosur. Jadi dia jarang memakai brosur sekarang. Lebih menyuruh pelanggannya untuk mengecek Instagram ataupun ada aplikasinya. Mengurangi biaya pemasaran. Pemasaran yang lebih efektif, biaya lebih rendah untuk akuisisi sama retensi pelanggan. Jadi pelanggan itu lebih gampang puas dengan sistem CRM ini. Contohnya sebelum ada sistem seperti yang Alfamart, sekarang dia ada Alpha Gift. Sebelum ada itu
pelanggan jarang untuk bisa mengumpulkan poin, itu agak susah untuk mengetahui poin, harus menanyakan ke kasir. Tapi dengan ada aplikasi, dia lebih gampang mengetahui poinnya, bisa mengatur poinnya itu untuk digunakan di mana, ataupun dia bisa membeli voucher apa dan sebagainya. Itu adalah untuk usaha dari perusahaan Alfamart untuk pelanggannya melalui CRM ini. Peningkatan pendapatan penjualan. Kemudian ada churn rate, ini dibaca aja, jumlah pelanggan berhenti menggunakan membeli produk dari layanan perusahaan indikator. Ini baca-baca aja. Oke, sampai di sini. Jadi intinya dari pertemuan ini adalah ERP ataupun Enterprise Resource Planning ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh perusahaan skala besar yang memiliki banyak anak cabang untuk memonitoring keseluruhan kinerja dari cabang-cabangnya. Jadi dia pakai ERP. Dia bisa memantau secara langsung dan pada saat itu juga, nggak perlu menunggu 1 hari setelahnya. Itu adalah ERP. Kemudian di dalam ERP ini ada supply chain. Supply chain ini adalah dia bagaimana cara mengatur produk itu agar sampai dari pabrik ke gudang ke kantor cabang secara tepat waktu dan efisien dan tepat, barang-barangnya berapa banyak. Itu adalah fungsi utama dari supply chain. Sedangkan CRM, bagian dari ERP juga, itu bagaimana caranya menjaga customer untuk dapat tetap loyal, puas, dan dia juga membantu marketing ataupun memberikan penawaran yang sesuai dengan keinginan dari dan kebutuhan dari customer. Jadi dia memantau pembelian dari customer, kemudian dia bisa menawarkan produk yang biasa dia beli atau produk yang hampir sama yang lagi promo seperti itu. Dia pokoknya berhubungan dengan customer, keinginan dari customer, kepuasan dari customer. Jadi customer itu tetap terus membeli barang atau produk di perusahaan mereka, jadi tetap loyal seperti itu. Itu inti dari ketiga aplikasi atau sistem dari pertemuan ini. Baik, itu saja dari penjelasan pertemuan 9. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan.